Polisi telah memeriksa sejumlah saksi pasca tewasnya 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik juga menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan. Polisi terus menindaklanjuti dugaan KDRT di sebuah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang berujung tewasnya 4 anak yang masih balita. Penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan memeriksa 5 orang saksi, di antaranya keluarga korban berinisial D dan keluarga terduga pelaku berinisial P. Perlu kami laporkan perkembangan penanganannya. Kami sudah meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Sejauh ini telah kami lakukan interogasi terhadap 5 orang saksi, kemudian 4 korban sudah dilakukan otopsi, sudah selesai dilakukan otopsi dari malam di Rumah Sakit Kramat Jati. Sementara itu, 4 jenazah kakak beradik korban pembunuhan ayah kandungnya sendiri masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil otopsi keempat jenazah sudah diberikan ke Polres Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari pemeriksaan sementara, 4 korban diperkirakan meninggal dalam waktu hampir bersamaan. Kasus tewasnya 4 bocah kakak beradik ini menggambarkan warga Jagakarsa. Keempatnya diduga menjadi korban KDRT yang dilakukan ayah mereka. Pasalnya tetangga beberapa kali mendengar pertengkaran dari dalam kontrakan pelaku beberapa hari lalu. Pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta menyebutkan pihaknya akan memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya terhadap ibu korban, setelah mendapat asesmen dari rumah sakit. Kami dari Dinas terus mendampingi korban terkait dengan nanti asesmennya, hasil asesmennya apa dari dokter dan pendampingannya, jenis pendampingannya apa yang bisa kita berikan. Jadi hingga saat ini kami juga belum bisa memastikan kira-kira seperti apa. Tapi kami sudah siapkan baik itu dari segi psikologisnya ya Bu ya, dari segi psikologisnya dan lain sebagainya. Tewasnya keempat korban kakak beradik setelah warga curiga dengan bau tak sedap dari kontrakan korban. Keempat korban terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 dan 1 tahun. Selain itu, di dalam rumah warga mendapati ayah korban yang diduga pelaku pembunuhan tergolek di lantai kamar mandi dengan luka di tangan dan sebilah pisau. Pelaku saat ini masih dirawat di rumah sakit dan dalam penahanan pihak kepolisian. Polisi juga menambahkan jika laporan KDRT telah dilayangkan sang istri sejak hari Sabtu dan hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pria yang diduga membunuh 4 anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan kini telah dipindahkan perawatannya ke Rumah Sakit Polri RS Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pria berinisial PD, 41 tahun, kondisinya telah stabil dan dipindahkan ke ruang rawat inap. PD luka pada lengan, kaki dan perut diduga akibat percobaan bunuh diri. Jadi tanda-tandanya ada luka pada lengan bawah, kemudian pada perut dan pada kaki yang semuanya menuju ke pembuluh darah, tapi tidak sampai ada perdarahan dan mungkin karena beberapa hari tidak makan maka kondisi lemah dan saat ini yang bersangkutan sedang kita sehatkan dulu sebelum kita serahkan penyidik untuk dimintai keterangan. Jadi nanti penyidik apa yang diminta penyidik? Apakah hanya menyembuhkan saja? Apakah juga diminta untuk visum psikiatrikum atau hanya visum perlukaan saja? Pencarian korban Gunung Merapi, Sumatera Barat dilakukan secara intensif, nyaris tanpa henti, hingga akhirnya tim SAR gabungan menemukan jenazah terakhir Siska Afrina. Penemuan korban ke-23 tersebut menutup operasi SAR gabungan di Gunung Merapi. Penyisiran intensif ke titik-titik yang dicurigai di Gunung Merapi, Sumatera Barat membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan jenazah terakhir, wanita pendaki dengan identitas Siska Afrina. Korban ditemukan di sekitar kawasan Cadas, Merapi. Penyisiran dilakukan sejak pagi hari. Beberapa jam kemudian, siang harinya, tim SAR gabungan menemukan jenazah Siska Afrina.
Sebagaimana evakuasi korban lain tidak mudah membawa jenazah menuruni gunung. Erupsi yang setiap saat terjadi, medan yang terjal, serta cuaca yang mendadak berubah membuat proses evakuasi terkendala. Sementara daerah penyisiran sudah dilakukan oleh anggota kita, alhamdulillah bisa dikatakan real. Tapi kalau seandainya ada laporan dari pihak masyarakat terkait kehilangan keluarga atau sanak saudaranya terkait erupsi Gunung Merapi ini, kita dari Basarnas siap melaksanakan operasi SAR kembali. Penemuan jenazah ke-23 menutup operasi pencarian korban erupsi Gunung Merapi. Seluruh pendaki yang ada dalam data telah ditemukan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar Bukit Tinggi. Dari data 75 orang pendaki, 23 orang tewas, 52 orang selamat, 11 diantaranya dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, korban banjir di Kabupaten Aceh, Singkil Aceh bertambah hingga 21.000 jiwa. Tak hanya di Aceh, ratusan kepala keluarga di Tangerang, Selatan, Banten juga mulai terdampak banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah berdampak pada 5.315 kepala keluarga yang terdiri dari 21.092 jiwa pada 29 desa. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter merendam rumah warga dan sejumlah fasilitas umum, fasilitas pendidikan, masjid, dan sejumlah kantor pemerintahan. Banjir juga merendam perumahan Bukit Pamulang Indah di Tangerang Selatan, Banten usai turunnya hujan. Sejumlah warga terus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Banjir setinggi 70 cm yang menggenangi perumahan Bukit Pamulang Indah ini diakibatkan karena meluapnya anak kali Angke. Tak hanya itu, di Kelurahan Pamulang Timur sendiri ada 4 perumahan yang terdampak banjir. Itu 50 kepala keluarga yang terdampak banjir. Terus di perumahan BPI hampir 200 kepala keluarga. Terus di perumahan Pamulang Indah MA itu ada 50 kepala keluarga. Dan yang di Pamulang Estate itu terdampak cuma sekitar 25-an kepala keluarga. Sementara itu, data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Rabu malam terdapat 6 titik lokasi banjir. Tim kontributor iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri PUPR serta Menteri Perhubungan melakukan rapat koordinasi lintas sektoral terkait persiapan kegiatan dan keamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dalam rapat ini, Kapolri membahas konsep rekayasa lalu lintas yang diprediksi akan ada peningkatan arus libur Natal dan Tahun Baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral operasi lilin dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2023-2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan akan banyak pergerakan kendaraan sehingga terjadi peningkatan arus mudik dan arus balik. Nantinya pengamanan dalam operasi lilin akan dibantu TNI. Diprediksi dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan terkait dengan arus mudik dan arus balik. Di sisi lain juga tentunya akan ada kegiatan perayaan Natal di tanggal 25 Desember yang juga harus kita amankan, dan kemudian nanti di akhir tahun Konsep penerapan rekayasa lalu lintas sudah disiapkan serta rekayasa jalur tol akan dilakukan jika sudah mencapai kapasitas. Dari Jakarta, Ania Septriarani, Abdul Roshid, Seto Pratomo melaporkan. Puluhan ton ikan di Waduk Saguling Cilicin, Bandung Barat mati mendadak. Ikan-ikan tersebut mati mendadak diduga akibat perubahan suhu air, dampak dari tingginya curah hujan.
Para petani keramba jaring apung di Waduk Seguling, Desa Bongas, Cililin, Bandung, Jawa Barat, terpaksa menjual murah ikan peliharaan mereka. Hal ini sebagai dampak matinya puluhan ton ikan di Waduk Seguling dalam beberapa hari terakhir. Ikan-ikan jenis mas dan nila dijual seharga Rp20.000 per 3 kg, padahal harga normal dijual Rp30.000 per kilogram. Di Waduk Seguling terdapat 40.000 ikan air tawar yang dibudidayakan. Sekitar 50% mati mendadak dan sisanya sekitar 20.000 ikan masih bisa dijual. Sekitar 20 ton ada lah. 20 ton? Ya, dari kali semua gitu. Tapi ini dijual murah, Kang? Iya, ini jual murah ini. Berapa sih kilonya? Ini 3 kilo 20.000. Segini tuh? Jadi satu lapak. Dari satu lapak ya? Dari satu lapak ini. Karena minimal yang dijual mah mamuk, bukan dari banjir bandang. Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kerugian lebih besar dan bisa kembali budidayakan ikan setelah kondisi air normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog kebangsaan bersama ribuan mahasiswa Universitas Malahayati di Bandar Lampung pada Kamis siang. Selain mengajak mahasiswa mewujudkan keadilan, Anies juga menyoroti persoalan peningkatan investasi di tanah air agar dapat mewujudkan lapangan pekerjaan. Dalam 9 tahun terakhir, menurut Anies, investasi di Indonesia mengalami kenaikan yang luar biasa dari rata-rata 400 triliun per tahun. Bahkan di tahun 2022 meningkat 4 kali lipat. Namun di tengah peningkatan investasi ini justru penyerapan tenaga kerja di tanah air menurun. Anies menilai harus ada perubahan khususnya di sektor investasi padat karya agar tercipta lapangan pekerjaan yang luas bagi generasi muda dan para mahasiswa nantinya. Pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri penyerahan piala lomba mewarnai siswa SD di Kota Solo. Di sana Gibran juga memberi tanggapan terkait alasan dirinya tidak menghadiri undangan debat Cawapres yang digelar salah satu stasiun televisi. Cawapres Gibran menemui anak-anak sekaligus menyerahkan piala dalam lomba mewarnai di SDN Gurawan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Gibran pun turut menanggapi pertanyaan terkait alasan dirinya tidak menghadiri undangan debat Cawapres yang diselenggarakan stasiun televisi. Wali Kota Solo ini menyebut debat tersebut tidak resmi diselenggarakan oleh KPU sehingga tidak ada keharusan baginya untuk hadir. Gibran menegaskan akan datang untuk rangkaian debat yang telah dijadwalkan oleh KPU. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi ibu kota Nusantara di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ganjar merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN. Hari terakhir berkampanye di Provinsi Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke ibu kota Nusantara, Penajam, Pasar Utara. Ganjar merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN dalam agenda kampanye. Ada beberapa titik di IKN yang ia kunjungi, mulai dari Rumah Teknologi Nusantara, titik nol hingga Menara Pandang. Sesampainya di titik nol, Ganjar dihampiri oleh masyarakat yang sedang berkunjung juga ke sana. Di kala kesibukannya dalam memantau proses pembangunan IKN, Ganjar juga menyempatkan diri untuk menerima permintaan berfoto dari masyarakat. Ganjar menegaskan apabila ia terpilih menjadi presiden 2024 nanti, dirinya akan meneruskan program pembangunan IKN. Ya, untuk menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan ini menjadi harapan Indonesia bersama-sama.
Kunjungannya ke IKN Nusantara merupakan sebuah bentuk komitmen sebagai seorang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah peraturan. Sebab pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara ini sudah diatur dalam peraturan, bahkan sudah dikonsepkan sejak zaman Soekarno. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, melaporkan. Kembali di seputar News Pagi, sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat sedang parkir di kota Banda Aceh. Bagian depan mobil habis terbakar. Sementara di Jakarta Barat, sebuah sepeda motor terbakar saat melaju di Jalan Daan Mogot. Pengguna jalan dikejutkan dengan peristiwa sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Daan Mogot, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sepeda motor bebek tiba-tiba terbakar saat melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng. Sempat terdengar satu kali letupan saat api melahap habis sepeda motor tersebut. Satu unit armada Gulkarmat sektor Rawabuaya dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Pengendara motor selamat, diduga kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Detik-detik mobil terbakar terekam kamera video amatir. Mobil tiba-tiba terbakar saat diparkir di pertokoan Jalan Profesor Ali Hashim, Banda Aceh. Api menghanguskan bagian mesin mobil. Satu armada damkar didatangkan ke lokasi sehingga api cepat dipadamkan tidak merambat ke bagian lainnya. Saksi menuturkan asap keluar dari depan mobil disusul api yang dengan cepat membesar. Pemilik mobil selamat karena tengah berbelanja. Kami lagi duduk-duduk, kemudian tiba-tiba mobilnya keluar asap. Lama-kelamaan itu api mulai membesar. Habis itu banyak orang warga setempat yang melihat tontonan tersebut. 15 menit kemudian, pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting pada kelistrikan mobil. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Jakarta Barat, Taufan Mustafa, Miftahul Gani melaporkan. Sejumlah toko produksi abon dan barang antik di Surabaya, Jawa Timur terbakar Kamis dini hari. Kebakaran terjadi diduga saat pemilik toko sedang memasak abon. Kobaran api membakar 6 toko produksi abon dan barang antik di Jalan Patmo Susastro, Surabaya, Jawa Timur, Kamis dini hari. Tak hanya itu, bengkel jok mobil dan warung kopi yang bersebelahan dengan toko turut terbakar. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari kompor saat pemilik toko memasak abon. Salah satunya teman-teman punya usaha abon, mungkin ada salah satu kelalaian mungkin dari dari pemasakan daging, mungkin ada salah satu yang ngantuk atau apa, kan kurang tahu namanya orang lalai kan enggak. Ini toko ya, ada 3 yang toko abon, itu satu pemilik. Kemudian ada 2 toko barang antik, dan yang pojok itu kayaknya warung ya. Backlet juga, yang pinggir sendiri backlet. Jadi 6 ini habis karena strukturnya yang pertama itu gentengnya itu kapel sambungan dan dari kayu. Beruntung saat kebakaran semua penghuni ruko berhasil keluar menyelamatkan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Puluhan lapak pedagang di Pasar Baru 2 Gresik, Jawa Timur terbakar. Kebakaran menimbulkan kepanikan karena terjadi saat pasar ramai pengunjung. Kebakaran menimpa Pasar Baru 2 Gresik di Jalan Gubernur Suryo, Kabupaten Gresik. Kebakaran terjadi saat pasar mulai ramai pengunjung. Akibatnya pedagang dan pengunjung berhamburan menyelamatkan diri. Kuat hembusan angin dan banyak bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat. Api menghanguskan 33 lapak pedagang. Stand yang tercatat di kami ada 33 stand. Ya kebetulan di situ ada beberapa pedagang, ada warung kopi, ada jualan kayu, pilon, ada servis kulkas, ada servis sepeda motor, ada pancal, dan juga warung-warung. Ya. Jam berapa tadi apinya mulai, Pak? Itu kami dibuka jam 7.30.
5 unit armada damkar dari Pemkab Gresik dan Petrokimia diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, api tiba-tiba membesar di dalam pasar. Namun sejumlah pedagang menduga api berasal dari lapak penjual nasi bebek yang ditinggal pemiliknya pergi berbelanja. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah gudang properti di Desa Mekarsari, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api cepat membesar. Kobaran api yang cukup besar hanguskan sebuah gudang properti di Desa Mekarsari, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan angin kencang membuat petugas kesulitan padamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan gudang. Kondisi kebakaran itu perusahaan Petrek yang dari sekitar asar kebakarannya. Jadi kita menelitikan 4 unit dari Gunung Cilengsi, 2 unit dari Gunung Putih, 2 unit. Nah, diduga ini dari apa api muncul? Kalau untuk diduga kami sedang diselidiki oleh aparat karena kami tidak tahu untuk itunya. Jadi hanya memadamkan aja. Nah, ada kesulitan nggak, Pak? Kesulitan mungkin hanya air aja, kita agak jauh. Agak jauh ya. Sebanyak 4 mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Satu keluarga di Cilacap, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami keracunan jamur. Korban mengalami gejala keracunan usai menyantap olahan jamur liar yang diambil dari pekarangan rumah. Seorang ibu dan ketiga anaknya asal Desa Binangun, Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah menjalani perawatan intensif di Puskesmas Bantarsari. Korban mengalami gejala keracunan, mengeluh mual, sakit kepala usai menyantap olahan jamur yang diambil di perkarangan rumah mereka. Korban mengaku sudah 2 kali mengkonsumsi jamur merang yang tumbuh liar di perkarangan dan untuk yang ketiga kalinya mereka mengalami keracunan. Ketiga korban masih dalam perawatan, sementara 1 korban lain menjalani rawat jalan. Perutnya mual, terus? Mual melilit terus muntah-muntah bising. Ada berapa orang yang makan jamur itu, Bu? 4 orang. 4 orang. Apakah Ibu udah sering makan jamur tersebut atau seperti apa, Bu? Sebelumnya udah pernah 2 kali, yang kedua kalinya nggak apa-apa, yang kena ini terus yang 3 kalinya. Pasien itu dengan keluhan mual, muntah, pusing dan lemas, dan itu kami setelah anamnesa menanyakan emang satu keluarga itu habis makan makanan dari bahan jamur. Itu juga kami suspeknya curiganya emang keracunan dari makanan, cuma Pihak Puskesmas telah mengambil sampel jamur untuk diteliti di laboratorium. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah tingkat provinsi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi atau UMP untuk tahun 2024. UMP Jakarta pada 2024 adalah yang tertinggi dibandingkan daerah lain. Kabar baiknya, UMP tahun 2024 di seluruh daerah tak lagi yang nilainya di bawah 2 juta rupiah. Kenaikan besaran UMP ini ditentukan dari angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Kewenangan penetapannya diberikan kepada Dewan Pengupahan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mengacu data Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan berikut pemirsa sejumlah data dalam penetapan UMP dan UMK tahun 2024. Kita akan bahas yang pertama, pemirsa. Upah minimum adalah upah terendah, termasuk tunjangan teratur yang dibayarkan kepada karyawan per jenis pekerjaan. UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk kabupaten kota di seluruh provinsi. UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten kota. Upah minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak atau KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan UMP juga dihitung dengan formula UM tahun berjalan plus UM dalam kurung UM kali inflasi nasional plus pertumbuhan PDB. Itu dia tadi rumus ya pemirsa yang ada di sini.
Berikutnya pemirsa, kita akan membahas hal yang tak kalah menarik. Kenaikan besaran UMP ditentukan dari angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Dan berikut UMP dan UMK 2024 dengan kenaikan tertinggi. Provinsi Maluku Utara menempati kenaikan UMP tertinggi yakni naik 7,5%. Kenaikan tertinggi kedua ditempati daerah istimewa Yogyakarta yang naik 7,27%. Di tempat ketiga adalah Provinsi Jawa Timur dengan kenaikan 6,13%. Posisi keempat ditempati Provinsi Kalimantan Selatan yaitu naik 4,22%. Dan Provinsi Bangka Belitung menempati urutan kelima dengan kenaikan 4,04%. Berikutnya pemirsa, provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia untuk 2024. UMP tertinggi itu adalah tidak bukan DKI Jakarta sebesar Rp5.067.381. Kedua adalah Provinsi Papua dengan UMP Rp4.024.000. Provinsi Bangka Belitung berada di tempat tertinggi ketiga Rp3.640.000. Keempat adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan Rp3,5 juta. Dan posisi kelima UMP tertinggi adalah Provinsi Aceh sebesar Rp3,4 juta. Sedangkan provinsi dengan UMP terendah di Indonesia adalah pertama pemirsa, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah yaitu Rp2.036.000 dan UMP terendah kedua adalah Provinsi Jawa Barat yakni Rp2.057.000. Sementara daerah istimewa Yogyakarta di posisi ketiga yakni Rp2.125.000. Sedangkan Provinsi Jawa Timur di urutan keempat dengan UMP Rp2.165.000. Posisi kelima adalah NTT dengan UMP Rp2.100.000. Setelah ditetapkan secara resmi, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota akan mulai diberlakukan pada Januari mendatang. Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan kenaikan UMP tahun depan tidak mencapai lebih dari Rp200.000. Kondisi ini terjadi karena UMP 2024 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Kementerian Tenaga Kerja juga menyatakan kenaikan UMP 2024 bertujuan agar pekerja baru tidak mendapat upah murah. Kenaikan UMP juga diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja dan berkontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Pemirsa, jika biasanya lokasi kafe berada di tengah kota, namun berbeda dengan yang satu ini. Dibangun di areal persawahan, kafe di Mojokerto, Jawa Timur ini menjadi favorit para pengunjung. Seperti apa? Ini dia. Berada di tengah areal persawahan Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kafe ini berbeda dengan kafe lainnya. Pengunjung bisa berjalan-jalan sambil menikmati panorama dan udara segar persawahan. Berbagai spot untuk selfie juga disediakan dengan latar belakang Gunung Penanggungan, Gunung Bekal, serta Puncak Bayangan. Bagi yang membawa anak-anak, tersedia juga kolam renang di sini. Jelang petang, pengunjung bisa menikmati matahari tenggelam di sebelah barat. Area persawahan yang mana supaya terlihat nyaman, sejuk, meskipun areanya di tengah sawah. Lokasi kafe yang mempesona membuat pengunjung datang dari sejumlah daerah, yakni Sidoarjo, Pasuruan, dan Surabaya. Suasananya enak Mas, apalagi kalau sore hari gitu ya. Sejuk, bisa menikmati suasana ini seperti ini Mas ya. Makanannya juga enak lah Mas ya. Berbagai menu mulai dari masakan Nusantara hingga Chinese food dapat dinikmati pengunjung. Semuanya bisa didapatkan dengan harga yang ramah di kantong, antara Rp10.000 hingga Rp45.000. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Sebuah wahana permainan mobil diecast menyapa para penggemarnya di Tangerang, Banten. Pengunjung bisa membawa sang buah hati sambil bernostalgia bermain mobil-mobilan di puluhan trek yang menantang.
Pemirsa, setelah lelah beraktivitas, saya pengen refreshing, tapi refreshing kali ini nggak biasa karena saya ingin membangkitkan masa kecil saya yang seneng banget sama mobil diecast seperti ini. Ini saya punya dari umur 6 tahun dan kira-kira saya lagi ada di mana? Penasaran? Yuk. Wahana permainan satu ini tak biasa. Dengan konsep arena track mobil diecast, para pengunjung bisa bermain mobil-mobilan sepuasnya. Terdapat 30 trek mobil dengan bermacam ukuran yang terbagi dalam 3 area. Pengunjung bisa menikmati serunya wahana bermain yang ada di salah satu mal di BSD Tangerang ini. Adalah karena saya juga pecinta diecast, kemudian anak-anak saya juga koleksi diecast. Nah, dari sana saya berusaha menghadirkan suatu tempat arena permainan yang menarik buat kalangan anak-anak lah. Jadi membawa wahana baru, arena warna baru bagi anak-anak di Indonesia. Anak-anak diperbolehkan membawa koleksi-koleksinya, diecast mereka berbagai macam merek pun boleh. Kemudian kalau memang tidak membawa diecast atau permainannya, kita juga menjual di tempat ini. Kini saatnya saya mencoba sejumlah trek yang menjadi favorit pengunjung. Salah satunya Twist Track. Sekarang saya coba pemirsa ya. Mobil dengan kap ini. Dan tekanan juga mempengaruhi. Katanya sih seperti ini ya Mbak ya. Oke, seperti ini untuk menekannya. Kita coba. Yang lebih cepat Gini. Oke, aku coba gini dulu ya. 3, 2, 1. Berhasil nggak? Berhasil? Oke, kita lihat ya. 3, 2, 1. Bagi Anda yang membawa si buah hati, jangan khawatir. Karena wahana permainan ini memiliki banyak kru pendamping yang siap untuk menemani. Menambah keseruan, pengunjung anak-anak bisa bermain sambil memakai kostum ala pebalap. Karena kebetulan di rumah emang suka main Hot Wheels. Kebetulan terus kita lihat di sosmed ada tempat ini, jadi ya anak kepengen juga jadi main kesini, jadi kayak main di sini. Jadi selain anak, masnya juga main juga sama? Iya betul, saya main juga. senang. Kenapa? Main apa aja tuh? Main Hot Wheels. Main Hot Wheels. Mana yang paling seneng, trek yang mana? Yang ginian Hot. Selain trek mobil, wahana yang baru ada pertama di Indonesia ini juga dilengkapi dengan berbagai macam arena permainan. Seperti kolam bola, mini outbound, dan beragam permainan untuk melatih daya motorik, ketangkasan, dan kerjasama tim. Harga tiket di sini cukup terjangkau. Anda hanya perlu merogoh kocek Rp80.000 di hari biasa, serta mulai dari Rp100.000 untuk akhir pekan. 2, 3. Ya, punya Jaidan menang ya. Luar biasa, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya. Ya pemirsa, ini merupakan race track dan trek terakhir atau trek balap yang saya tadi sudah coba di sini. Tentunya berada di sini bisa banyak nostalgia dan juga bisa bermain bersama sang buah hati. Dari Tangerang, Banten, Camar Haenda, Dimas Winardi melaporkan. MNC Vision bersama dengan MNC Peduli kembali menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada anak-anak yatim piatu. Kali ini bantuan diberikan di Yayasan Yatim Piatu Anak Ceria Indonesia, Depok, Jawa Barat. Puluhan anak yatim piatu di Yayasan Yatim Piatu Anak Ceria Indonesia di Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, gembira dengan kedatangan tim MNC Vision ke yayasan mereka. MNC Vision bersama MNC Peduli memberikan bantuan berupa sembako serta paket seragam sekolah sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial MNC Vision terhadap masyarakat. Alhamdulillah ini kita rutin kita lakukan, dan kali ini sambutan dari dari pengurus yayasan, dari anak-anak juga luar biasa, dan kali ini semoga apa yang kami donasikan di sini bisa membawa kebaikan. Mudah-mudahan MNC Vision serta MNC Peduli semakin banyak berbagi ke sesama, serta semakin banyak menebar kebaikan sehingga bisa lebih bermanfaat untuk sesama. MNC Vision bersama MNC Peduli akan terus menebar kebaikan bagi sesama sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sebanyak 37 atlet dari 16 provinsi berkumpul dalam ajang Popsi Pool Circuit 2023 seri 6 yang secara resmi digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kompetisi ini menjadi panggung adu kemampuan terbaik dalam rangka memperebutkan ranking nasional. 10 pemain terbaik akan mendapatkan spot Indonesia International Open 2024.
Seri ke-6 dari Popsi Pool Circuit ini digelar pada tanggal 4 Desember hingga 7 Desember 2023 di Labewa Q Sport, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 37 atlet dari 16 provinsi bersaing memperebutkan posisi tertinggi dalam klasemen Popsi dengan menunjukkan kebolehan mereka dalam beradu strategi dan keterampilan di meja biliar. Tentu kita berharap bahwa kegiatan ini bisa menambah animo masyarakat, khususnya Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi Kota Makassar, untuk bisa tertarik. Dan tentu saja kami dari KONI Kota Makassar selalu memberikan apresiasi dan insya Allah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Kita berharap dari sini anak Makassar banyak mengikuti dan itu bisa berkembang menjadi atlet nasional nanti. Selain memperbaiki peringkat, turnamen ini juga menjadi ajang latih tanding para atlet jelang Indonesia International Open Januari 2024. Ini merupakan rangkaian terakhir dari sirkuit nasional yang memperebutkan ranking nasional, di mana setelah kegiatan ini akan diakumulasi siapa yang akan menduduki ranking terbaik nasional untuk tahun 2023, yang mana 10 terbaik akan mendapat spot di Indonesia International Open. Kota Makassar menjadi kota terakhir pelaksanaan pertandingan Popsi Pool Circuit 2023 seri ke-6 setelah Pekalongan, Jakarta, Jogja, Palembang, dan Balikpapan.